Ya, halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi utama. Di tengah tingginya arus migrasi dari Amerika Selatan yang menyeberang di perbatasan selatan Amerika Serikat, petugas perbatasan juga menahan lebih dari 24.000 warga Tiongkok sepanjang tahun fiskal 2023. Mayoritas datang mencari suaka atau perlindungan, termasuk diantaranya adalah kelompok minoritas Muslim etnis Hui yang VOA temukan di kota New York. Di kawasan pecinan di Flushing, kota New York, ternyata ada komunitas Muslim Tionghoa etnis Hui yang baru tiba di Amerika Serikat. Mereka masuk Amerika melalui jalur selatan tanpa visa untuk meminta suaka. Komunitas Tionghoa etnis Hui akui alami tekanan yang lebih ringan dibandingkan komunitas Muslim Uighur di Tiongkok. Narasumber yang VOA wawancarai meminta identitas disamarkan untuk keselamatan keluarga mereka di Tiongkok. The police will check your phone. We'll check your phone, your photo, your message, your social media. If they find something about religion, have a big problem. Pria ini sebut petugas pemerintahan dikirim ke rumahnya setelah ketahuan sebagai pemeluk agama Islam. Pemerintah Tiongkok membantah adanya tuduhan ini. Melalui kedutaan besarnya di Washington DC, pemerintah Tiongkok menyebut mereka melindungi kebebasan beragama warganya dan mengakui tidak ada campur tangan agama di Tiongkok. Pemirsa, kawasan Flushing, Queens disebut sebagai daerah pecinan terbesar di New York atau bahkan di Amerika Serikat. Sekitar 70% etnis Asia, utamanya warga Tionghoa dari berbagai etnis, bermukim di kawasan ini. Terkait bantahan pemerintah Tiongkok, analis memiliki pandangan yang lain. Starting in 2014, we see a move to securitize Islam, which means that the government is taking steps to, place restrictions on religious practice. Analis sebut Muslim Tionghoa mencari pertolongan sejak eskalasi pemerintah terhadap kebebasan beragama. So in particular in 2023, there was this big clash over a mosque that was being renovated because it was deemed to be in an illegal building style. And people sort of clashed with local police, and that led to a lot of people sort of fearing that there would be extra repression. Kelompok Muslim Hui di New York ini hidup di komunitas kecil dan sangat bergantung pada donasi. 此时此刻，不仅仅是我们，还有在中国境内好多的信仰我们伊斯兰教的一些的同胞们，在国内。因为他们的压迫，然后自己远离自己的家乡，逃离自己的家乡，然后在国内在奔波。我们只是很有幸的一小部分人来到了美国。Kelompok migran ini tengah menunggu proses suaka mereka sembari membangun hidup yang baru di Amerika. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, kita ke informasi lain. Permintaan daging halal di Amerika Serikat terus berkembang. Bagaimanakah proses penyembelihan hewan sesuai agama Islam di Amerika? Tim VOA mengajak Anda ke peternakan dan rumah potong halal di Union Bridge, Maryland. Di peternakan ini, anak-anak diperbolehkan bermain bersama hewan ternak. Lokasinya berada di kawasan Union Bridge, Maryland. Peternakan menyediakan daging kambing yang disembelih secara halal. Pemiliknya adalah Tanwir Ahmed, warga Amerika keturunan India. 30-acre farm. I bought this right around the pandemic time, just to keep myself fit and also to help our Muslim brothers in the local community to do their udhiyah, their zabiha meat needs. Berkunjung dan membeli daging halal langsung ke peternakan menjadi alternatif bagi warga Muslim yang ingin mendapatkan daging segar dan menyaksikan penyembelihan secara langsung. Karena pasokan di toko, rata-rata dagingnya sudah dibekukan. So here we have the option to see what we are buying, and we get to do the zabiya halal ourselves. So we get to pick the animal that we need, and we know we are getting a good animal. Memiliki dan mengelola peternakan, lokasinya harus berada di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman.
Pemotongan hewan dalam jumlah besar harus memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan setempat. It's a butcher place. You need to have a proper effluent treatment, and you have to have a waste treatment and all that properly done because it's a USDA requirement. So this is just for personal consumption. This is okay. Selain bisa bermain dengan hewan, anak-anak dan orang yang membeli kambing di sini bisa sekalian belajar cara menyembelih secara Islami yang dilakukan oleh pemilik peternakan. So once you pick an animal, the etiquette of it is that you shouldn't show another animal that you're slaughtering this other animal. Right? It's like, it goes against the principle. Nabi said not to do that. It is helping us to introduce our kids to the process of doing the zabiyah. They normally don't get to see this. Jumlah peternakan dan penyembelihan hewan halal di negara bagian Maryland masih bisa dihitung jari. Dan lebih jarang lagi peternakan yang memperbolehkan pengunjung untuk melihat dan belajar proses menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Ini kambing lucu banget ya. Kalau udah gede, pegang ayah untuk nyembelihnya ya, terus kita makan. Dari Union Bridge, Maryland, Ronan Zakaria, Taris Hirziman, Alam Burhanan, VOA. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Diaspora Indo-Belanda di Amerika Serikat tersebar di berbagai kota, yang terbanyak adalah di bagian selatan California. SoCal Indo adalah kelompok diaspora ini yang mencoba menyambung ikatan mereka dengan Indonesia, termasuk kepada generasi muda yang lahir dan besar di Amerika Serikat melalui kuliner khas Indonesia. Any dish with tempe, tahu, buncis, udang. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me. Yeah. Michael Pasashe yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45, 350 tahun ada dari orang Belanda di sana. So, opa saya, papi saya lahir di Hindia Belanda. So, Indo-Belanda means your roots are in Hindia Belanda. Keluarga Michael pindah ke Belgia saat ia berusia 3 tahun. Setelah lulus SMA, ia sempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000 or more. Yeah. Michael yang memiliki usaha dealership mobil bekas kerap disangka bukan keturunan Belanda. My ethnicity is very confusing here in Southern California because you have a huge group of Latin American people. So I look like one, but when they hear me speaking, they don't hear the English-Spanish accent. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. SoCal Indo juga menjadi wadah bagi komunitas ini untuk menyambung kembali ikatan mereka dengan Indonesia. So I get a lot of messages from, hey, I am blah blah blah, I am 18 years old and I would like to know more about my Dutch Indonesian. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area, yang kerap datang ke restoran Indonesia ini, seperti dijelaskan Robert Snip. That is just the best thing that we can do as a Dutch organization towards our
Indonesian heritage and history that we have. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California, dan Washington DC, tim VOA. Tidak semua anak bisa bermain dengan mainan konvensional, pemirsa. Para guru di sebuah sekolah di New York, Amerika Serikat memodifikasi mainan supaya lebih cocok untuk kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have limited control over their bodies or, reduced muscle strength, and it might be difficult for them to participate using their hands. Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's what we call it an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi asistif seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger, hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses. They give our kids the one up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha. Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain. Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Palang Merah Amerika Serikat mengumumkan darurat persediaan darah nasional yang mencapai tingkat paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Jumlah penyumbang darah di Amerika turun 40% akibat berbagai alasan, termasuk pandemi COVID-19, meningkatnya pasien infeksi musiman, hingga buruknya cuaca. Sudah bertahun-tahun Lindy menyumbangkan darah. I have the ability to do it because I know not everybody can. I know there's shortages. And then there have been like cases of cancer in my family before. So with donating platelets, it helps cancer patients. So it's something that I can do to help people even if I don't know them. Setiap menyumbang, ia menghabiskan sekitar 2 jam. Waktunya untuk rileks sambil nonton film. Tapi orang seperti Lindy semakin jarang ditemui di pusat-pusat donor darah. Menurut Palang Merah Amerika, jumlah pendonor anjlok ke rekor terendah dalam 2 dekade terakhir. Since 20 years ago, the blood donor population has dropped by 40%. We used to have close to 4 million, now it's just a little over 2 million.
And so this is something, and a lot of this has to do with certainly after the pandemic, when we had schools were closed or businesses were not operating. Menurut Palang Merah Amerika, curah salju dan hujan yang tinggi ditambah tornado di beberapa kawasan Amerika sering menyebabkan calon penyumbang membatalkan janji. Penyakit musiman seperti flu dan kembalinya COVID memperparah situasi. Right now, the most urgent need is for platelets as well as type O blood, positive or negative. But really, any type blood is needed right now so that we can increase the overall blood supply. Di AS, siapapun yang 18 tahun ke atas dengan berat tubuh di atas 50 kg bisa mendonor sekali setiap 56 hari. Seperti Dean yang rajin menyumbang darah tiap 2 bulan. I've been donating platelets for about 10 years. I'm lucky that I have very good health, and I feel like it's a simple way to give back to those that are less fortunate. Pendonor darah di AS tidak mendapatkan bayaran, walau menipisnya stok darah telah mencapai level kritis. Pakar menilai kompensasi moneter bisa mendorong lebih banyak orang melihat donor darah sebagai cara mencari uang dan tidak jujur tentang kondisi medis atau kesehatan mereka. Walau bukan berarti tidak ada kompensasi sama sekali. If you donate platelets 3 times, you get a $10 gift card each time, and it's an e-gift card that you get to choose what you want, and then we get entered into a raffle for an all-expenses-paid trip to the Super Bowl. And we've gotten shirts, socks, just random little gifts. Di Amerika setiap 2 detik selalu ada permintaan akan darah atau trombosit. Setiap orang yang menyumbang sekitar 500 ml darah berpotensi menyelamatkan jiwa orang lain. Dari Los Angeles, California, VOA. Ada jutaan buku anak di Amerika Serikat, namun bagi warga minoritas seperti keturunan Asia, buku-buku yang mewakili mereka masih terbatas. Karena itu, seorang pengacara memutuskan menjadi penulis buku dan mempromosikan keberagaman dalam buku anak-anak. This is my newest book, You Are Here. It's a collection of stories that I worked on with 11 other authors. Buku You Are Here menceritakan 12 tokoh yang terjebak di sebuah bandara saat terjadi insiden rasisme dan bagaimana anak-anak Asia Amerika menghadapinya. Lewat buku ini, Ellen ingin mengingatkan pembaca bahwa orang Asia Amerika sama seperti masyarakat pada umumnya. My name is Ellen O. I am a children's book and young adult author and a founding member of We Need Diverse Books, a nonprofit organization dedicated to increasing diversity in children's books. Sebagai seorang kutu buku, Ellen ingin memberikan anak pertamanya banyak buku. Namun mencari buku yang pas tidak semudah itu. There was hardly any books about Asian American kids. There were a few, but just not a lot. And I remember thinking, wow, you know, I wanted to write the books for my kids. I wanted to write the books that I wish I had when I was young. And so I began to write for my children's sake. Maka Ellen, yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara, menulis buku sendiri. Prophecy atau Ramalan terbit ketika anak pertamanya masuk SMP. Important part to me was feeling represented in literature, in a book that I was reading. So it was really empowering. It made me feel less alone. And as an Asian American, it was a huge segue into feeling seen and heard and diversifying our classroom libraries for schools and everywhere. Orang tua Ellen berasal dari Korea dan dia dibesarkan di Brooklyn, New York. Ellen mengisi masa kecil dengan penuh kesederhanaan. So I remember being very young and being left in the library because it was one of the safest places for a young child to be at. And in fact, that's why I think my parents owe the New York City library lots of babysitting money. Ellen berharap keragaman dalam buku anak-anak menjadi hal yang lazim dan tidak lagi susah dicari. University of Wisconsin-Madison yang meneliti keragaman dalam buku anak-anak sejak tahun 1994 mencatat bahwa penokohan dalam buku anak-anak di Amerika semakin beragam. Pada tahun 2023, tokoh-tokoh Asia mencapai 18%
disusul kulit hitam 15% dan Latin 11%. Namun demikian, angka ini masih jauh di bawah kulit putih yang mendominasi. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.